Kembali lagi di episode 4 ya, Internet of Things, hal-hal penting tentang keamanan. Ini sebenarnya full teori ya, tapi teori ini sangat penting sekali untuk memahami konsep Internet of Things. Karena seperti yang kita pelajari di episode 1 ya, hal yang paling menjadi tantangan untuk pengembangan teknologi ini adalah menyangkut keamanan. Ya, keamanan, privacy ya. Setelah itu baru kompleksitas dan interoperabilitas. Lalu sebagai praktisi ya, nantinya praktisi yang akan membangun sistem-sistem Internet of Things, tentunya kita perlu sekali paham tentang konsep dan teori yang menyangkut keamanan IoT. Nah, di episode sebelumnya kita sudah membahas bahasa ya, MQTT ya, protokol MQTT. Jadi ada broker ya, sebuah broker sebagai penengah ya. Dan di sana cara kerjanya adalah dengan menggunakan topik ya. Setiap things bisa mensubscribe banyak topik ya, bisa mempublish ke banyak topik juga. Dan tentunya cara kerjanya dalam dunia nyata ya tidak sesimpel itu ya. Karena kalau kita tidak melengkapi dengan autentikasi, autorisasi ya, tentunya mereka akan dengan bebas menggunakan broker itu untuk berkomunikasi ya, baik yang baik dan yang jahat ya. Nah, maka dari itu kita perlu yang namanya keamanan. Oke, sebelumnya ya, kita juga mengetahui ya yang namanya perangkat IoT itu jumlahnya adalah sangat besar. Kalau kita hitung ya, perangkat IoT hingga tahun ini itu diperkirakan mencapai 15-an miliar ya, miliar perangkat aktif. Jumlah manusia berapa? Jumlah manusia itu cuman kalau tidak salah ya 8 miliar ya, hampir 2 kali lipat jumlah manusia nih jumlahnya mereka. Jadi sangat-sangat masif. Ciri khasnya mereka adalah mereka kecil ya, tidak sebesar komputer general purpose, laptop, PC, enggak, mereka kecil sekali ukurannya. Nah, yang berbentuk jam ya, bahkan ada juga yang seukuran cincin ya, mereka kecil. Tapi ya ingat ya, meskipun kecil ya, jangan pernah meremehkan kemampuan mereka. Sama seperti pepatah kecil-kecil cabai rawit ya, kecil tapi sangat pedas gitu ya, bahkan bisa mematikan bagi yang alergi dengan cabai. Nah, perangkat IoT sifatnya juga begitu ya, meskipun dia kecil, sumber daya komputasinya tidak sekuat laptop, HP ya, tetapi kalau mereka bersatu dan mereka diikat seperti sapu ya, mereka bisa menyapu bahkan batu-batu besar yang menghalangi jalan mereka. Nah, jadi ini harus kita jadikan perhatian nih ya. Satu mungkin nggak seberapa gitu, tapi kalau mereka bersatu semua, wah ini bahaya nih, bahaya ya. Apa bahayanya? Nanti kita lihat. Terus yang kedua ya, mereka itu polos ya dan telanjang. Wah, maksudnya apa ini? Polos dan telanjang. Sesuatu yang masif ya, jumlahnya banyak ya, bermiliar-miliar, namun polos dan telanjang adalah target paling empuk para hacker. Ukuran yang kecil ya, tidak memungkinkan mereka dilengkapi dengan tameng atau pelindung yang memadai, sehingga ya memunculkan attack surface ya, atau permukaan serang yang luas. Nah, itu ya, karena CPU-nya kecil ya, memorinya kecil, cuma kilobaitan ya, kemudian bentuk juga kecil ya, form factor juga kecil ya, tidak memungkinkan untuk mengelola panas yang banyak. Ya tidak mungkin ya mereka ditanamkan antivirus ya, firewall, seperti apa yang kita lakukan dengan laptop ya, dengan PC. Nggak mungkin. Makanya mereka disebut sebagai makhluk yang polos dan telanjang. Ya mau diapain ya bisa gitu ya, karena nggak ada pelindung gitu. Tugasnya mereka cuma satu, apa yang diprogram. Kalau dia sebuah jam, tugasnya adalah sebuah jam. Kalau dia sebuah sensor yang ditanam di lahan sawah, ya tugasnya dia hanya mengkolek data tanah yang ada di sana ya. Kalau misalnya tugasnya dia adalah sebagai gateway, penterjemah, ya tugasnya dia hanya menerjemahkan masalah tameng, masalah firewall ya, mereka nggak ngurusin gitu. Nah, itu adalah problem bagi seorang arsitek atau developer Internet of Things.
Karena sifat mereka yang masif ya, jumlah mereka yang masif, polos dan telanjang, itu kalau nggak diproteksi dengan baik, akibatnya akan fatal. Contohnya adalah seperti kasus besar yang terjadi beberapa tahun yang lalu. Nah, ini ya, Internet of Things itu landscape serangnya sudah berevolusi ya. Jadi yang awalnya hackers itu menyerang asal-asalan gitu ya, cuma pengen nyoba-nyoba iseng gitu ya. Tapi kalau Internet of Things ini kasusnya berbeda. Kasusnya adalah disengaja ya, bukan untuk main-main, bukan untuk iseng-isengan semata. Contohnya adalah yang paling terkenal ya di tahun 2016-2017 itu adalah Mirai botnet. Kalian yang sudah belajar cyber security pasti tahu yang namanya botnet ya. Botnet adalah jaringan bot ya, jaringan jahat ya, yang berisi komputer-komputer, perangkat-perangkat jaringan IoT yang terinfeksi seperti zombie ya, dan dikendalikan oleh seorang master. Botnet itu biasanya berisi pasukan perangkat terhack ya, yang jumlahnya masif, ratusan, ribuan, hingga jutaan, bahkan miliaran. Dan ketika si master memerintahkan pasukan botnet ya, di jaringan botnet miliknya untuk menyerang sebuah infrastruktur, bahkan sebuah negara pun bisa tewas dibuatnya. Karena saking besarnya ya, serangannya ya dengan DDoS ya, itu nggak akan bisa melawan ya. Sesakti apapun firewall itu pasti akan tumbang. Mirai botnet adalah salah satu contoh nyata ya bagaimana perangkat IoT yang terinfeksi ya, yang dikendalikan dari jarak jauh oleh seorang master ya, itu digunakan sebagai pasukan untuk melumpuhkan banyak sekali target-target krusial. Nah, itu biasanya dia menggunakan serangan DDoS ya, Distributed Denial of Service. Jadi pasukan botnet ini akan tersebar di seluruh dunia. Ada yang dari Jepang, dari Singapura ya, dari Indonesia nyumbang 1.000, dari Malaysia nyumbang 10.000 ya. Itu akan diarahkan ke sebuah target oleh si master, dan tewaslah targetnya pasti karena saking banyaknya ya, nggak akan mungkin terbendung ya. Oke, itu yang pertama, The Mirai botnet. Terus yang kedua ya, ada namanya Triton malware. Nah, ini lebih parah lagi nih. Kalau ini kan tujuannya masih menjatuhkan layanan ya, denial of service ya. Kalau ini targetnya adalah meledakkan pabrik ya. Pabrik itu pasti memiliki safety control yang rata-rata menggunakan SCADA istilahnya ya. Nah, SCADA ya, ini semacam sistem IoT juga ya. Jadi dia semacam sistem IoT juga. Dia berjalan di jaringan ya. Dia ada dashboardnya untuk mengontrol semua sistem yang berjalan di sini ya. Nah, fatalnya adalah para hackers menyerang alat-alat IoT yang menjalankan sistem SCADA itu, terutama yang ngurusin safety ya, sistem-sistem pengaman. Kalau ada kebocoran gas bagaimana? Nah, itu dia otak-atik tuh, yang harusnya dia menonaktifkan yang bocor malah dibiarkan itu ya. Nah, ini kasusnya juga sempat besar kemarin ya, karena ada salah satu pabrik besar yang kena serang. Oke, kita akan lihat lebih detail bagaimana pola-pola serangan yang berevolusi ini ya, yang menyerang layanan-layanan Internet of Things. Nah, ini adalah orangnya di balik kekisruhan Mirai botnet ya. Jadi dia adalah seorang mahasiswa, mantan mahasiswa ya. Dia sempat melumpuhkan jaringan internet di pesisir timur Amerika Serikat ya. Kalau Pulau Jawa itu di pantai utara itu semua internetnya dia matikan ya dengan serangan botnet ya. Kalian bayangkan botnet yang dia kelola itu jumlahnya adalah miliaran, dan dia bisa menyerbu jaringan sebuah negara dengan kecepatan sekian terabyte per detik ya. Sebuah jaringan dibebankan data terabyte per detik. Itu bisa kalian bayangkan kayak orang manusia ya, orang beneran yang menggunakan internet ya seluruh dunia. Ini dia mengirimnya itu dengan botnet gitu, sekian terabyte per detik. Nah, itu kan nggak mungkin bisa di-tackle dengan firewall ya, seberapa besar pun firewallnya. Nah, awalnya sebelum dia menggunakan botnet untuk menyerang perusahaan ya, dan bahkan layanan-layanan kelas kakap gitu ya di sebuah negara, dia pernah mencoba ini ke kampusnya sendiri, yaitu di Rutgers University ya. Nah, ini sebuah kampus negeri kalau nggak salah di Amerika ya. Nah, ini alma maternya dia. Nah, dia menyerang ke situ
setelah dia berhasil melumpuhkan kampusnya, dia mengontak bagian IT-nya dan menawarkan diri untuk bisa melindungi kampusnya begitu ya. Samalah kayak praktik perdukunan ya, yang membuat penyakit dia, yang membuat penawarnya dia juga gitu ya, yang membuat virus dia, yang membuat antivirusnya dia juga gitu. Ini juga sama nih kasusnya. Ya sebenarnya tipe-tipe orang seperti ini adalah tipe-tipe orang yang menyia-nyiakan karunia Tuhan ya. Jadi kalau kita dikaruniai kecerdasan ya kita harus gunakan kecerdasan itu untuk membangun ya, membangun, bukan malah mengeksploitasi. Nah itulah contoh yang tidak bagus. Dan hukum karma pun berjalan ya. Dan selain orang iseng di kampus, dia juga seorang gamers. Dia seorang pemain Minecraft ya, yang suka Minecraft. Mungkin kenal sama orang ini mungkin ya, karena dia termasuk pemain yang legend nih di Minecraft. Dia punya server sendiri yang menjalankan Minecraft. Dan biasanya persaingan antara juragan-juragan server Minecraft itu lumayan keras. Nah, dia punya server, tentunya dia ingin menjatuhkan server saingannya untuk mendapatkan cuan yang lebih banyak ya. Nah, untuk bisa menjatuhkan server lawannya, saingannya, ya tentu dia akan DDoS ya. Nah, dia akan menyerang dengan DDoS. Nah, dia juga menggunakan Mirai botnetnya dia nih untuk nyerang-nyerangin server-server lawannya. Ada server yang ramai, dia serang, tumbang servernya. Terus pelanggan servernya kabur, kan pasti nyari yang bisa lebih stabil ke dia larinya. Nah, terus tidak akan muncul suatu kepuasan dari pekerjaan semacam itu. Isenglah dia nembak-nembakin sesuatu yang sifatnya seharusnya nggak diobok-obok ya, kayak perusahaan Krabs on Security. Ini kayak dia saking jumawanya ya, yang dia sasar itu polisi gitu loh. Ilmu gue sudah tinggi nih, gue sekarang gimana kalau gue nantangin polisi gitu. Nah ini polisi nih yang dia ajak bermain ya, termasuk beberapa layanan-layanan kelas atas yang jangkauannya sekelas negara ya, kayak Telkomsel ya. Itu ada namanya perusahaan DIN yang ngurusin DNS ya, DNS service di Amerika sana. Ini yang dia serang nih. Akibatnya apa? Ya pesisir timur US tumbang, internetnya mati. Ini juga mati, dan ini karena perusahaan ahli security ya pasti akan men-tracing ya. Pasti akan men-tracing, ini siapa nih punya kerjaan gila nih. Awalnya mereka nggak tahu yang jadi biang keroknya si Prasetya ini ya, yang mereka tuduh FBI ya, bahkan mereka melibatkan FBI. Itu yang mereka tuduh adalah this is state initiated attack gitu ya, serangan yang diinisiasi oleh negara gitu. Ya tuduhannya nggak jauh-jauh ya, kalau nggak Cina, Rusia gitu ya, Amerika kan begitu ya. Tapi setelah ditelusuri, tahu-tahu ini bukan Cina, bukan Rusia gitu. Tahu-tahu si Prasetya ini entah kenapa, mungkin karena sudah level dosanya mau tumpah ya, dia entah bagaimana mempublish source code dari Mirai botnet ini di sebuah forum ya, forum underground. Biasalah kalau seorang hacker kan perlu pengakuan ya, ketimbang nanti diakui sama orang lain. Dia publish lah sumber kodenya dengan nama samaran, dan kodenya pun sudah disamarkan dengan menggunakan bahasa Rusia gitu. Jadi dikasih bahasa Rusia supaya dikira ini yang buat orang Rusia gitu. Tapi ya itu trik murahan sih sebenarnya ya. Akibat dia memposting di forum itu, muncullah FBI. FBI melakukan forensik di situ. FBI men-tracing IP-nya dari mana ya. Ini namanya siapa nih yang membuat postingan ini? Kan dia pakai nama samaran ya. Nah entah bagaimana hasilnya ketahuanlah bahwa identitas yang memposting itu adalah si Prasetya ini. Diintegrasilah dia, dijatuhi hukuman 2.500 jam melakukan pengabdian masyarakat, 6 bulan di tahanan ya, tahanan rumah, dan dikenakan denda sebesar 8,6 juta dolar. Ini setara dengan 80 triliun plus. Kira-kira dia akan bisa bayar kapan ya? Kayaknya sampai dia mati nggak akan lunas sih utangnya ya. Nah itulah akibatnya. Oke, jadi pertanyaannya bagaimana ceritanya Mirai botnetnya dia ini bisa meraup sukses dalam menjatuhkan jaringan internet sebagian wilayah US. Rahasianya adalah Mirai botnet ini ditenagai oleh miliaran perangkat Internet of Things
yang passwordnya tidak diganti. Jadi ada CCTV ya, kan sekarang CCTV sudah IoT ya, terkoneksi ke internet. Ada juga baby monitor biasanya untuk ngawasin bayi. Apalagi biasanya ya, pokoknya yang ada embel-embel smart-smartnya itu ya, perangkat yang ada embel-embel smartnya, bahkan smart TV ya. Kalian bisa bayangkan nggak sebuah TV jadi pasukan tempur botnet gitu? Aneh ya. Tapi yang namanya Internet of Things itu dimungkinkan ya. Sebuah TV yang kalian tonton di rumah, ternyata di balik layar dia nyerang sebuah negara gitu. Ya, dia bagian dari pasukan tempur yang menjatuhkan sebuah perusahaan gitu misalnya. Nah, itu dimungkinkan tuh. Nah, itu yang dieksploit. Makanya si petugas FBI dan Krebs on Security itu bilang dia sebenarnya nggak pinter-pinter amat gitu, cuma dia jeli gitu ya. Dia jeli melihat vulnerability ya, kerentanan di perangkat-perangkat IoT. Nah, itu adalah tahun 2016 ya. Semoga tahun 2024 ini para vendor sudah menghardening perangkat IoT-nya dan para user tidak terlalu malas untuk mengganti password default menjadi password yang lebih aman ya. Oke, next di Triton malware. Ini juga lebih parah ya. Ini levelnya nyawa ya. Ini perusahaan energi yang ditarget ya. Nah, ini saya nggak bisa cerita banyak. Pokoknya adalah ini menginfeksi perangkat IoT yang dijalankan di industri. Nah, kalau udah dijalankan di industri itu biasanya level risikonya pasti lebih besar daripada level rumahan ya. Nyawa pasti, karena itu melibatkan mesin-mesin besar, instrumen-instrumen besar ya. Kalau itu malfungsi, ada yang bisa meleduk ya. Wah, parah lah pokoknya. Oke, next. Terus kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya, insiden-insiden seperti Mirai botnet dan Triton malware ini sifatnya adalah bukan insiden yang terisolasi ya. Ini adalah insiden-insiden yang targeted istilahnya. Sudah disengaja ya, sudah disengaja dengan betul-betul begitu. Maka dari itu ya, untuk bisa mempertahankan sistem IoT kita perlu memahami kerentanan teknis dari serangan-serangan exploit tadi ya. Ini Mirai ini apa sih yang memungkinkan dia sukses membangun miliaran pasukan tempur gitu ya. Triton ini apa sih yang memungkinkan dia sukses masuk ke pabrik gitu ya. Nah, itu yang perlu kita tahu. Kalau kita sudah tahu bagaimana kerentanan teknisnya ya, mungkin kita bisa membayangkan ya juga ya caranya men-tackle itu bagaimana gitu. Oke, kita lihat ya kira-kira ini seperti apa sih gitu ya. Nah, di sini saya punya sebuah min map atau peta pikiran ya. Ini adalah sebuah min map. Ini mungkin min map yang tidak begitu lengkap tapi cukup representatif. Nah, ini adalah deep dive into IoT vulnerabilities. Nah, kita akan menyelam sedikit lebih dalam ya ke dalam kerentanan Internet of Things. Layaknya sebuah min map, pasti di tengah-tengahnya ada topiknya adalah kerentanan Internet of Things ya. Nah, di sini dia punya anak ya. Yang pertama adalah ini ya, apa ini? Outdated software and firmware. Nah, biasanya ya kerentanan IoT ini ya termasuk ya firmware yang nggak pernah diupdate gitu ya. Kayak kamera dia punya bug gitu ya, yang hacker bisa akses kameranya tanpa login dengan melakukan serangan berbasis web mungkin ya, karena kameranya punya antarmuka web dan vendor tidak mengupdate softwarenya ya. Nah, ini ada anak-anaknya lagi, ini min mapnya ada CVS-nya ya, Common Vulnerability Exposure ya, CVE ya. Ini kan hacker bisa ngecek di sini ya. Oh, kamera ini versi ini ada CVE ini. Kalau nggak diupdate ya jebol. Nah, ini nggak pernah diupdate intinya ya. Alasan kenapa nggak pernah diupdate itu tidak banyak sebenarnya. Apalagi perangkat Internet of Things tidak seperti laptop ya. Laptop itu kan kalau connect ke internet bisa update sendiri, bener nggak? Kalau perangkat Internet of Things itu dia termasuk perangkat embedded. Agak susah ngupdate-nya ya, karena kan dia memorinya kecil ya, bahkan kadang harus manual ngupdate-nya dengan flash dari komputer. Dan terakhir ya, selain susah ngupdate-nya karena resource yang terbatas, kadang-kadang vendor itu sudah discontinue produknya ya. Kalau CCTV discontinue gitu ya, dibiarin aja, nggak ada patch-nya ya, nggak ada update lagi. Nah, itu yang biasanya dijadikan target empuk ya. Yang pertama ya, outdated software and firmware. Terus yang kedua, mungkin saya akan menunjuk ini ya, lack of user awareness
Kalau ini sudah diupdate dengan versi terbaru, tapi kalau usernya on nggak diganti ya, password bawaannya ya, password defaultnya ya sama dengan bohong juga ya. Tapi nggak bisa nyalahin user juga ya, kadang unfamiliar ya, usernya nggak dikasih bimbingan sama vendornya, jadi dia nggak tahu ya, wajar juga. Nah, failure ya, gagal dalam mengupdate bisa jadi karena masalah teknis. Nah, ini yang paling susah nih, SE, social engineering ya. Kalau usernya sudah kena social engineering, kena telepon dari penipu, ini misalnya disuruh bla 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 bla, nanti penipunya bisa ngakses ke webcam, ya susah juga ya. Oke, yang kedua lack of user awareness. Yang ketiga saya akan masuk ke cloud issue ya. Ini yang ketiga nih. Biasanya yang kena hack selain di perangkatnya adalah cloud platformnya. Ingat ya, IoT kan ada 4 komponen utama tuh: Things, Cloud Platform, Connectivity, Apps, and UI kan, UI. Nah, yang cloud platform juga bisa jadi masalah. Ini kan berjalan di cloud ya, kayak brokernya lah ya. Brokernya salah setting gitu ya, terus API-nya nggak disecurekan dengan SSL, nggak dienkripsi gitu misalnya. Terus servernya ada vulnerability-nya, jebol juga ya. Jadi ini memang pengamanannya multi lapis memang ya, nggak cuma di perangkat saja. Di cloud juga tentunya perlu pengamanan ya. Nah, terus yang keempat saya akan masuk ke sini. Insecure communication. Ingat, IoT ya, komponennya setelah device cloud platform adalah connectivity ya. Connectivity juga berbahaya ya. Kalau antara things ya dengan broker ya, itu nggak dienkripsi, nggak dikasih gembok gitu ya, pakai SSL, ya akan kelihatan data yang dikirim apa gitu ya. Ini bisa disadap. Nah, ini ya nggak ada enkripsi. Protokolnya bawaan nih, telnet, TCP, ini bahaya. Protokol jaringannya ada kerentanan ya. Dan terakhir, tidak ada loginnya. Idealnya kan ada loginnya ya, untuk memastikan autentikasi dan otorisasi. Kamera itu tinggal dibuka aja dari web tanpa login, bisa lihat gambarnya, ya bahaya juga ya. Oke, terus yang kelima adalah, ini mungkin agak niat sih, physical security ya. Ini biasanya kalau perangkat IoT-nya adalah perangkat-perangkat yang menyimpan sesuatu yang berharga di dalamnya. User, artinya bukan user ya, bad actor atau hacker ya, itu dia bisa membongkar perangkat IoT kalian, terus dia bisa mengakses IC-nya ya. Kalau kalian tidak tutup dengan baik ya, itu dia bisa buka, dia bisa mencuri itu kunci-kunci enkripsi yang kalian simpan di memori perangkat kalian. Meskipun perangkatnya lagi mati ya, dia buka casingnya, dia solder ulang, chipnya dia cabut, dia nyalakan chipnya di alatnya dia sendiri, dia copy deh kodenya ya. Kalian bayangkan kayak meteran listrik PLN dah. Meteran listrik PLN kan ada segelnya tuh ya. Kalau itu dibuka sama pelanggan, terus dia modif tokennya, yang awalnya token sisa 1.000 ya, dia modif jadi sisa 1 juta, kan dia dapat listrik gratis sebulan. Nah, itu gimana caranya? Ya pasti dia melakukan temper ya, dia akan bongkar tuh alatnya. Nah, itu bahaya tuh. Nah, selain si user sendiri ya, supply chain juga bisa melakukan temper ya. Kan siapa tahu ya, yang mensuplai komponen ke meteran listrik kan dari banyak perusahaan tuh. Siapa tahu dari sananya ada kena temper, dipasang di alat kita juga kena jadinya temper. Temper ini pembongkaran ya, dan pengambilan dan pemasukan data-data yang nggak seharusnya boleh diambil atau dikeluarkan. Dan terakhir ini harusnya di nomor 1 ya, nomor 6 nih ya, weak password and poor configuration. Ini yang kena Mirai botnet tadi. Nah, passwordnya ngasal, passwordnya nggak disimpan dengan benar, harusnya dienkripsi, malah disimpan dengan plain text, kan kelihatan miskonfigurasi. Nah, ini harusnya nomor 1 nih ya. Dan terakhir ada nomor 7, nomor 8. Ini third party ya, karena kan ketika buat sistem IoT kita menggunakan library pihak ketiga ya. Nah, itu yang kena jebol, otomatis kode kita juga kena jebol. Kode program, kan kita banyak menggunakan kode program orang lain ya, atau kita banyak menggunakan komponen-komponen yang dibeli dari perusahaan lain ya. Itu kalau komponennya kena jebol, otomatis kita pakai komponennya dia, ya sistem kita juga kena jebol. Makanya hati-hati ya. Dan ini yang tadi menyangkut Triton itu ya, serangan-serangan yang spesifik mentargetkan industrial IoT.
Industrial IoT adalah jenis IoT spesial yang berjalan di pabrik-pabrik, dan ini kelasnya beda ya, karena dia terlibat dengan sistem SCADA biasanya. Jadi ini intinya adalah kerentanannya bisa berakibat fatal ya. Oke, ini adalah min map ya, IoT vulnerability, kerentanan IoT. Ini hanya beberapa saja ya, sebenarnya ada banyak. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, setelah memahami ada begitu banyak kerentanan, bagaimana kita bisa membangun keamanan IoT yang multilapis? Ini kan multilapis, ada di lapisan hardware-nya, ada di lapisan cloud-nya, ada di lapisan usernya, orang yang menggunakan, ada di lapisan alatnya ya, ada di lapisan usernya juga nih, passwordnya nggak diganti. Nah, ini kan harus multi lapis caranya melindungi, bener nggak? Nggak bisa kita hanya mampatkan di alatnya saja. Nah, gimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan dev in depth atau defense in depth. Ini kalau sudah belajar cybersecurity harusnya paham ya, defense in depth ya. Defense in depth adalah teknik pengamanan multilapis ya, yang mencegah adanya single point of failure ya. Jadi semuanya fail safe. Satu sistem gagal, sistem lainnya akan mengamankan. Ini cara termudah kita bisa membayangkan Walsina, Walrus seperti Attack on Titan ya, yang di pinggirnya ada banyak raksasa ingin merangsek masuk ya, dan kita harus persenjatai benteng kita dengan kuat. Apa saja kiat-kiatnya? Sama ya dengan benteng ya. Benteng pasti punya yang namanya moat ya. Ini kayak area-area yang tidak bisa dijajaki dengan kaki, seperti sungai, parit, danau yang dilengkapi dengan buaya dan hewan-hewan buas lainnya ya, sehingga musuh akan berpikir ribuan kali untuk menjatuhkan kakinya di sana. Terus ini kita bisa bayangkan sebagai network segmentation. Apa artinya network segmentation? Artinya adalah segmentasi jaringan ya, pemisahan jaringan dengan level by level. Jaringan Internet of Things biarkan satu jaringan saja, jangan dicampur dengan jaringan publik yang bisa diakses oleh laptop orang-orang gitu misalnya ya. Jadi kalau misalnya sudah dilimit ya, di jaringan itu yang berkeliaran hanya perangkat IoT saja, tidak ada orang-orang iseng yang berkeliaran di sana juga. Iya, network segmentation. Isolasi jaringan IoT-nya. Jangan biarkan jaringan IoT juga dimasuki oleh orang iseng ya. Terus yang kedua, ada namanya gatehouse. Sebuah kastil pasti punya yang namanya ini ya, pintu akses ini ya, gatehouse ini ya. Ini adalah manifestasi dari autentikasi dan otorisasi. Ada loginnya, simpelnya ya, ada loginnya, ada identitas perangkat. Kalau ini perangkatnya tidak terdaftar ya, jangan dikasih connect ke broker ya, jangan dikasih connect ke cloud. Oke, setelah itu tentunya ada outer wall atau tembok terluar. Biasanya kalau ini tembus, ini masih ada firewall ya, bentuknya berupa firewall. Ini juga ada IDS, Intrusion Detection System, Intrusion Prevention System. Jadi ada sistem yang bisa mengabari kita bahwa ada yang aneh nih gitu ya. Nah, itu bisa diblok sama dia ya. Kalau ada yang mencurigakan ya, suspicious ya, ada traffic yang mencurigakan, oh ini harusnya bukan dari area Denpasar, orang sensornya dipasang di Karangasem, kenapa datanya bisa dari Denpasar, wah ini aneh nih gitu ya. Intrusion Detection System pasti akan mengabari kita dan akan memblok itu. Nah, itu adalah outer wall. Terus ada namanya inner courtyard pastinya. Yang ini ya, ini biasanya ditempati oleh pasukan-pasukan nih biasanya. Nah, ini manifestasi dari hardening ya, device hardening ya. Perangkatnya kita perkuat. Harus ada vulnerability management. Kalau misalnya ada kerentanan harus di patch ya, harus diupdate. Konfigurasinya harus aman ya, harus secure, harus enkripsi ya. Patching ini adalah menambal kebolongan keamanan ya, menambal celah-celah keamanan. Dan harus kita selalu assessment ya, kita cek selalu. Ini inner courtyard nih. Dan terakhir, benteng terakhir itu ada namanya keep yang berisi harta benda ini ya. Itu adalah manifestasi dari data protection, yaitu apa? Enkripsi, backup ya,
penyimpanan yang aman ya dari aset-aset yang paling berharga. Anggap ini adalah aset kita. Ini adalah perangkat Internet of Things yang berisi data-data sensitif. Jadi lapisnya berlapis-lapis ini ya. Ada IDS, IDF, IDP ya. Ada pemisahan jaringan, ada autentikasi, otorisasi, ada device hardening. Nah, ini dia banyak nih. Artinya apa? Sama ya. Traditional fortresses atau benteng-benteng tradisional juga menggunakan multi-layer of defense ya. Pertahanan berlapis-lapis. Begitu pula dengan keamanan yang diperlukan oleh IoT. Wajib kita buat berlapis-lapis. Tidak mungkin hanya dibebankan di things-nya saja. Karena apa? Things itu seperti anak kecil polos telanjang ya. Dia tidak akan bisa mempertahankan dirinya sendiri. Dia bisa diperalat menjadi pasukan botnet untuk bisa menyerang sebuah negara ya. Nah, jadi kita perlu membangun yang namanya multi-layered security dengan defense in depth. Oke, next. Nah, ini adalah contoh praktisnya ya. Tadi kan contoh konseptualnya. Contoh praktisnya apa, Pak? Contoh praktisnya ya kita bisa gunakan case MQTT tadi ya. Kan tadi kita sebelumnya di episode 3 belajar protokol MQTT ya. Bagaimana caranya mengamankan protokol MQTT? Contohnya adalah yang awalnya protokol MQTT berjalan di port 1883 alias tidak encrypted ya, plain text, kita bisa upgrade menjadi 8883 atau MQTT ya, MQTT over SSL atau TLS. Artinya data yang keluar masuk di sini sudah terenkripsi. Kalau orang mau memata-matai ya nggak bisa, orang udah terenkripsi. Nah, anggap ini sistem Internet of Things kita kan dia berkomunikasi lewat internet ya, ke internet. Nah, ini menggunakan MQTT. Apa yang kita lakukan? Ya kita harus mengenkripsi koneksinya. Caranya ya dengan menerapkan SSL atau TLS ya. Nah, ini ya pesan paketnya ya, paketnya kita enkripsi ya dengan SSL atau TLS. Nah, ini ya. Terus yang kedua, kita juga perlu menerapkan autentikasi dan authorization device ya, perangkat. Ketika ingin connect ke broker, jangan langsung dikasih connect ya. Kita harus setelkan dia password lah minimal. Kalau nggak password, kita bisa menggunakan certificate base ya. Kalau menggunakan SSL TLS, kita menggunakan certificate. Itu bisa kita setel masa berlakunya. Nah, itu nggak usah dibobol pastinya ya, kecuali kuncinya bocor. Dan di sini juga perlu ada rule based access. Ini penting juga nih. Rule based access control. Perangkat mana yang boleh melakukan apa ya, itu harus diperjelas ya. Perangkat mana yang boleh mempublish ke topik tertentu, mensubscribe topik tertentu itu perlu. Dan terakhir ya, ini harus diterapkan secure MQTT implementation ya. Brokernya harus sering diupdate ya. Kemudian setting servernya untuk menonaktifkan port-port yang nggak dipakai ya. Kalau sudah pakai 8843 ini matikan saja ya. Nah, itu perlu. Nah, ingatkah kalian ya, kita juga sebelumnya ketika melihat minmap itu kita mendiskusikan bahwa firmware dari perangkat IoT itu juga vulnerable ya. Nah, biasanya kalau firmware-nya vulnerable terus hacker berhasil masuk ya ke alat itu, tetapi kalau kita strong di bagian autentikasi, tetap saja hacker hanya akan bisa mengendalikan perangkat saja. Dia tidak akan sampai masuk ke broker. Broker kan di cloud platform ya. Kalau perangkat jebol, cloud platform juga jebol, woi berabe itu ya. Nah, itulah perannya kita bisa menerapkan ini ya, pengamanan ekstra ya. Nah, itu juga perlu prioritas ya. Itu juga perlu prioritas berdasarkan sensitivitas data. Kalau yang kita kirim cuma data sensor biasa yang nggak ada nilainya terlalu penting, ya nggak masalah sih. Kita menerapkan security yang lebih rendah. Tapi kalau yang kita kirim adalah data pasien ya, data perbankan, data perusahaan, nah itu wajib menggunakan enkripsi. Karena kita harus menimbang-nimbang ya antara manfaat dan cost atau biaya yang kita keluarkan untuk mengamankan. Oke, next ya. Selanjutnya adalah beyond prevention. Bagaimana caranya melampaui prevention ya, melampaui prevent artinya adalah mencegah. Ya, caranya ada 3 sebenarnya ya.
memonitor, merespon, dan forensik. Kenapa harus begitu ya? Kita kan nggak mungkin bisa merespon tanpa kita bisa melihat ya. Kita nggak bisa merespon sesuatu yang nggak kita lihat begitu. Dan ketika misalnya kita bisa merespon dengan cepat, kita pasti bisa meminimalisir ya, atau membatasi dampak buruk dari serangan IoT itu ya. Semakin cepat kita bisa merespon, semakin minim kerusakannya begitu. Ya, makanya di sini dikenal ada stage-nya monitoring ya, incident response, forensic, prevention. Akhirnya ini ngulang lagi sih, terus ngulang nih. Prevention, monitoring terus ya tanpa putus. Monitoring apa isinya? Ya standar ya, network traffic analysis. Kita akan memata-matai lalu lintas jaringan ya. Kalau ada yang ini ya, ada yang aneh ya, kita harus cek gitu ya. Nah, kita harus nge-log juga perangkatnya ya. Perangkatnya kita log, perangkatnya tiba-tiba nge-restart nih jam segini gitu, sendirinya dia nge-restart. Ada sistem event misalnya, ada percobaan login gagal 10 kali gitu misalnya. Oh, ini tanda-tanda nih udah nih ya. Tanda-tanda nih ada yang mencoba masuk nih. Ketika 10 kali coba masuk dia berhasil, dia restart alatnya. Nah, kan bisa dilacak itu ya. Nah, pertimbangkan kita menginstall IDS ya, Intrusion Detection System. Nah, itu bisa kita install. Dan terus kalau sudah monitoring kejadian gimana? Ya, kita harus menyiapkan respon insiden ya. Kita harus punya SOP ya, Standar Operational Procedure. Ada protokolnya tuh, bagaimana caranya mengisolasi perangkatnya. Apakah perangkatnya di-disable dulu, diputuskan dulu dari jaringan. Kita harus preserving evidence ya, kita harus mengkeep buktinya ya, kita harus mengabari stakeholder atau gimana gitu ya, harus dipetakan ya. Nah, kita juga perlu mempertimbangkan challenge-nya ya, tantangannya untuk merespon insiden IoT. Perangkat mungkin terbatas ya, jaraknya jauh dan lain sebagainya. Nggak bisa ya kita ngelog segala macam ya, karena kan dia nggak punya memori banyak ya. Terakhir forensik. Nah, ini pasca ini ya. Forensik ini kita akan melakukan collecting log untuk analisis, mencari jejak ya. Kita juga harus mengidentifikasi metode serangnya seperti apa dan data apa saja yang berhasil dibobol, digandrungi sama perampoknya ya. Nah, dengan hasil forensik ya, kita bisa membuat patch ya, kita bisa membuat tambalan untuk menutup celahnya, dan kita bisa mengadjust lagi monitoring. Nah, ini paling penting ya. Jadi setelah forensik, kita akan melakukan prevention dengan mengadjust lagi nih metode mantonya gimana gitu. Yang awalnya hanya manto jaringan, sekarang kita akan pantau bagian sistemnya gitu misalnya ya, di dalamnya gitu misalnya. Nah, itu kita bisa ketahui setelah kita bisa menghasilkan analisis dari forensik begitu. Jadi ini nyambung seterusnya nih, monitoring, incident response, forensik, menghasilkan prevention, modif lagi caranya monitoring gitu ya. Jadi yang awalnya you can respond that you can see, otomatis you can see sekarang ya. Anda bisa melihat hasilnya, dari mana dia masuk, gimana caranya dia masuk, kan kita tahu ya. Kita akan pelajari sehingga ketika lebih pintar daripada dia, kita bisa merespon dengan lebih cepat serangan-serangan yang dilakukan gitu. Oke, itu ya beyond prevention. Next, securing the future of IoT. Bagaimana caranya mengamankan IoT di masa depan ya. Ingat ya, beberapa serangan-serangan yang terjadi dewasa ini itu berkaitan dengan supply chain third party ya. Bisa jadi komponen pihak ketiga atau software pihak ketiga yang kita gunakan itu yang jebol. Itu jebol, kita pakai yang jebol, kita ikut jebol juga gitu. Nah, maka dari itu kita perlu transparansi yang lebih besar lagi terkait dengan software bill of material atau SBOM ya. Ini seperti semacam list library kode program yang kita gunakan gitu ya. Nah, ini kita harus cek dan dicek terus. Oke, di sini ada trend, di sini ada challenge. Trend itu adalah perkembangan ke depan, challenge adalah tantangan. Yang pertama adalah tantangannya legacy devices ya. Legacy devices itu artinya adalah perangkat-perangkat yang sudah purna tugas, perangkat-perangkat yang sudah kita anggap discontinue gitu ya. Kalau yang begini biasanya yang buat sudah ogah gitu ya. Ini tantangan nih. Kalau sudah dia yang buatnya sudah ogah, gimana caranya gitu ya. Sedangkan ini masih kita pakai gitu. Itu tantangan tuh. Terus supply chain security, kerentanan dalam library perangkat lunak. Misalnya untuk MQTT, kita menggunakan library MQTT untuk memprogram connect ke broker. Nah, itu library MQTT-nya kena jebol gitu ya. Kita otomatis kena juga. Jadi kita harus ngecek juga itu ya. Itu tantangannya besar. Susah
susah soalnya ya memastikan itu. Terus yang ketiga adalah menyeimbangkan antara keamanan dan inovasi, memastikan keamanan tidak menghambat proses pengembangan begitu. Kita fokus di pengamanan tapi nggak berkembang ya, sama dengan bohong juga ya. Jadi harus balance ya antara kecepatan pengembangan teknologi dengan kemampuan kita untuk mengamankan. Itu tantangannya. Terus trennya bagaimana? Ya pasti ada solusinya ya, tenang saja. Setiap masalah pasti ada solusinya. Di sini sekarang the rise of AI. Jadi kita sudah punya sistem pengaman berbasis AI sekarang ya, yaitu proaktif, sifatnya proaktif dan bisa mendeteksi anomali. Ini menjadi bantuan banget ya. Terus ada blockchain for IoT. Kalau kita bilang blockchain itu pasti akan terkait dengan distributed ledger ya. Jadi membuat sistem audit ya, pencatatan yang tidak bisa dirubah itu. Terus yang terakhir ya, sudah mulai nampak ya praktik-praktik yang meningkat dalam hal keamanan ya. Misalnya untuk privacy ya, dari awal sudah dipertimbangkan begitu. Nah, jadi masih ada harapan lah pokoknya ya. Yang penting kita selalu mengingat dan menerapkan kiat-kiat bagaimana mengamankan sistem Internet of Things. Ya meskipun challenge-nya banyak, tapi trennya juga bagus gitu ya. Oke, in summaries, dalam kesimpulan ya, setelah kita bahas panjang lebar dari tadi ya, kesimpulannya adalah, ini apa ini? Kesimpulannya adalah serangan IoT sekarang sudah berevolusi ya, dan meningkat drastis yang menargetkan sistem-sistem penting dan kritis ya. Kerentanan itu ada di setiap lapisan ya. Ada di setiap lapisan, karena kan IoT punya lapisan ya. Terus bagaimana strateginya? Kita bisa menggunakan depth in depth ya, defense in depth, untuk membuat multi-layered protection. Nah, dalam hal praktis ya, seperti kita menggunakan protokol MQTT ya, wajib ya, kita harus wajib mempertimbangkan keamanannya juga, yaitu dengan apa? Ya, mengimplementasikan MQTT secara aman, baik dengan menggunakan enkripsi ya, selalu mengupdate servernya ya, menggunakan otentisasi dan lain sebagainya. Sehingga dengan demikian, benteng sistem IoT kita akan memiliki ini semacam dome ya, sky dome ya, pengaman langit ya, yang diamankan oleh SSL ya, encryption ya, firewall ya, intrusion detection system, dan kesaktian lainnya. Inilah yang kita maksud dengan keamanan Internet of Things. Jadi tidak hanya soal things-nya saja, tapi juga multi lapis ya, mulai dari front end-nya ya, firewall-nya ya, kemudian device hardening ya, sistem cloud-nya, dan lain sebagainya. Maka dari itu, kita bisa membangun solusi Internet of Things yang berkelas dunia dan aman digunakan oleh semua orang. Oke, itu sedikit summary ya untuk episode kali ini. Dan episode selanjutnya mungkin kita akan langsung masuk ke praktis-praktis ya. Jadi di episode kelima kita akan mulai langsung praktis bagaimana kita bisa mengembangkan sebuah IoT sederhana, sekaligus juga kita mempraktikkan best practice dalam mengembangkan sistem Internet of Things. So, stay tune ya di episode kelima. Sampai jumpa di next episode.